Demikian, di sini saya akan menjelaskan proposal usaha saya, yaitu proposal usaha es gold makanan legendaris khas Endaran. Ada daftar isi. Yang pertama itu ada bisnis overview, yang keempat dua itu ada analisis usaha, yang ketiga ada analisis pasar, yang keempat perhitungan keuangan. Di sini saya mengambil inspirasi dari Nadia Makarim, yaitu saya tidak betah bekerja di perusahaan orang lain, saya ingin mengontrol takdir saya sendiri. Ini logo perusahaan kami, yaitu Krisan. Kami mengambil nama dari bunga Krisan karena bunga ini memiliki arti kejujuran dan kepercayaan yang kami harapkan agar perusahaan kami dapat dijalankan dengan kejujuran dan selalu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Yang pertama ada bisnis overview, yaitu latar belakang, definisi, tujuan, dan struktur organisasi. Ada latar belakang, yaitu problem, banyaknya produk es krim modern sehingga es krim tradisional jarang ditemui. Dan solusinya, dengan itu kami membuat es krim ini dengan berbagai topping agar disukai kalangan masyarakat, sehingga es krim ini mampu menyaingi es krim pada saat ini atau juga disebut modern. Perkenalkan dulu, nama saya Nindya Kamarita Putri, absen 25, kelas 12 IPS 3, saya sebagai marketing. Ini dari tim, yaitu Adelia Yani sebagai direktur, Siti Karenita sebagai kepala produksi, Ika sebagai akunting, dan saya sebagai marketing. Visi, misi, dan tujuan. Visinya itu menciptakan sebuah usaha yang unggul dan berkualitas. Misinya memberikan kualitas yang baik, memberikan pelayanan yang baik. Tujuannya memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan modal seminimal mungkin dan menambah pengetahuan tentang cara usaha. Kita masuk bab 2, yaitu analisis usaha. Analisis usaha ada marketing mix dan manajemen produksi. Marketing mix yaitu es gold khas Tangerang. Peralatan yang digunakan itu pisau, kompor, panci, gas, dan tusuk sate. Bahan-bahan yang digunakan yaitu pisang, coklat batang, topping sesuka selera. Proses pembuatannya, siapkan beberapa buah pisang, siapkan secukupnya coklat balok, siapkan 2 sendok minyak kayu kualitas yang bagus, sediakan beberapa tusuk sate atau stik krim. Coklat bersama dengan minyak, siapkan pisang, kupas kulitnya, lalu tusuk dengan tusukan sate, masukkan ke freezer sebentar. Setelah pisang setengah membeku, keluarkan dari freezer, siram atau celup dengan coklat yang sudah dilelehkan. Masukkan ke freezer kembali sampai promosi, yaitu produk es gold khas Tangerang. Terus itu harga 5.000. Plus itu di lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. Target pasar itu semua kalangan pencinta es krim dan segmentasi itu seluruh kalangan masyarakat. Kami itu bertanggung jawab, sopan, ramah terhadap pembeli, dan bekerja keras. Proses penerimaan pesan, menerima pesanan dengan jumlah yang dibutuhkan, pembayaran melalui debit, pembayaran online atau cash di tempat, pelaksanaan pembuatan orderan sesuai dengan pesanan dengan bahan-bahan yang berkualitas dan bersih, mengemas produk dengan packing yang menarik untuk mendapatkan nilai jual yang baik. Ini contoh produk kami, yaitu es gold. People opening, yaitu remaja. Makanan ini dibuat dengan selera anak zaman sekarang, jadi makanan ini disukai oleh anak remaja. Masyarakat remaja, masyarakat dewasa akan menyukai produk ini, dapat dinikmati semua kalangan. Masyarakat setempat, masyarakat akan menyukai produk ini karena produk ini bermanfaat bagi kesehatan.
agar akan menyukai produk ini, makanan khas daerah yang dibuat sesuai selera masyarakat. Political power, yaitu pemberitahuan konsumen bahwa tidak menyediakan kantong plastik. Pelanggan yang membeli produk diharuskan memakai masker sesuai dengan protokol kesehatan, menerima pesanan melalui sosial media di masa pandemi ini, berjaga jarak jika membeli ke toko. Yang kedua ada manajemen produksi, kegiatan produksi, perencanaan produk. Yang kedua mencari alat dan bahan yang akan digunakan. Yang ketiga proses pengolahan produk yang ditentukan. Yang keempat pengawasan pencatatan keuangan. Penggunaan bahan baku yaitu pisang sebanyak 4 buah, harga satuannya itu 2.500, jumlahnya 10.000. Yang kedua ada coklat kacang rasa vanila 1 bungkus 22.000, jumlah 22.000. Oreo 1 bungkus, harga satuannya 2.000, jumlah 2.000. Susu kental manis 1 bungkus, harga satuannya 2.000, jumlahnya 2.000. Jadi total semuanya itu 36.000. Daftar kelengkapan ada kompor, banyaknya 1 yaitu 170.000, jumlah 170.000. Tusuk sate banyaknya 4, harga satuannya itu 500, jumlahnya 2.000. Saus banyaknya 1, harga satuannya itu 8.000, jumlahnya 8.000. Panci banyaknya 2, harga satuannya 45.000, jumlahnya jadinya 90.000. Total jumlahnya itu 270.000. Biaya penyusutan atau bulanan sama dengan total atau umur alat, jadinya 270.000 atau 36 bulan. Biaya operasional itu biaya listrik 50.000, biaya air 25.000, biaya gas 20.000, biaya transportasi 20.000, biaya sewa tempat 100.000, biaya kerja 25.000. Jadi total semuanya itu 210.000. Proses produksi yaitu perencanaan produksi, persiapan produksi, pelaksanaan produksi, penggunaan produksi. Bab 3 yaitu analisis bahan. Analisis SWOT. Yaitu bahan baku mudah didapatkan dan murah. Weakness itu buahnya belum bervariasi, masih hanya pisang. Dan itu kurangnya daya beli dari anak-anak zaman sekarang. Opportunity yaitu melalui sosial media untuk mempromosikan seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan mempromosikan ke saudara atau teman-teman dan orang di sekitar kita. Bab 4 yaitu perhitungan keuangan. Menghitung BEP, fixed cost itu penyusutan alat ditambah biaya operasional sama dengan itu 7.500 ditambah 240.000 sama dengan 247.500. Harga penjualan APP sama dengan total biaya atau jumlah produksi 282.500 dibagi 50 sama dengan 650 dibulatkan menjadi 6.100. Varian cost itu biaya bahan sama dengan 36.000. Kontribusi per unit BB ditambah BTK sama dengan 36.000 ditambah 25.000 sama dengan 61.000. BEP unit 247.500 dibagi 6.000 dikurang 36.000 sama dengan 8.000. BEP harga 247.500 dibagi 60.000 dibagi 6.000 sama dengan 24.750. Ini ada block state yaitu aset 870.000 dikurang liabilitas yaitu 240.000 sama dengan 630.000. Ini ada estimasi pengeluaran yaitu bahan baku ditambah perlengkapan lain ditambah operasional. 36.000 ditambah 270.000 ditambah 210.000 sama dengan 546.000. Ini ada menetapkan harga jual yaitu harga satuan produk 5.000, estimasi
pengeluaran 546.000 dikali laba 100% dikurang 40% sama dengan 60%, dan harga produksinya itu 5.000. Estimasi laba yaitu 50 hasil produksi dikali 5.000 harga penjual dikurang 600.000 modal awal sama dengan 350.000. Di sini 350.000 laba dibagi 600.000 modal dikali 100 sama dengan 2%. Karakteristik ekstraventur yang paling penting pertama adalah keberanian, bukan kepintaran. Sekian dari presentasi proposal saya. Terima kasih.